Novel romantis Terpaksa Menikah dengan Seo Galak. Episode 02. Rahasia yang terbongkar. Entah berapa lama perjalanan ini, aku yang kelelahan terlelap dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta mulut yang masih dibekap dengan lakban. Beberapa kali aku membuka mata, terbangun dari tidurku, namun mobil ini masih melaju. Dan bak bayi yang tengah terlelap dalam ayunan mobil yang terus melaju menina bau bekangku hingga aku kembali terlelap. Sinar mentari pagi menyusup masuk lewat jendela kaca mobil. Aku menggeliat begitu mobil berhenti. Kami tiba ketika pagi sudah menjemput. Sejauh itu ke perjalanan ini. Mataku terbelalak, mulutku melongo menatap rumah mewah yang ada di hadapanku ini. Bak istana yang sering aku lihat pada serial kerajaan tontonanku. Kini kaki dan tanganku telah dilepas, begitupun dengan mulutku yang tidak lagi dibekap. Mungkin mereka yakin aku tidak bisa lagi lari. Rumah mewah ini dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 3 meter. Mustahil bagiku untuk kabur. Masuk, perintah suara barito milik Pak Bara itu. Bahkan mendengar suaranya saja sudah membuat hatiku berdesir hebat. Seperti inikah rasanya jatuh cinta? Kulangkahkan kakiku pelan, kuedarkan pandanganku ke sekeliling. Tidak henti-hentinya bibirku ini berdecak kagum pada interior rumah mewah dan segala perabotan di dalamnya. Pastinya pemiliknya tidak akan pusing mengenai uang, tidak akan pikir panjang jika membeli sesuatu. Beda denganku yang hanya beli cilok aja mikir 1000 kali. Betapa beruntungnya perempuan yang menjadi istri Pak Bara kelak. Tubuh mungilku terpental begitu tubuhku menabrak punggung Pak Bara yang ternyata berhenti melangkah tanpa aku sadari. Aku cengengesan meski Pak Bara menghujaniku dengan tatapan kebencian. Maaf Pak, tidak sengaja. Bapak berhenti tiba-tiba. Sedangkan aku tidak fokus jalan. Jelasku sembari menggaruk kepalaku yang tidak gatal ini. Sementara lelaki yang irit bicara itu mengalihkan tatapannya pada para ajudannya, memberikan isyarat untuk membawaku masuk ke dalam kamar yang akan aku tempati selama tinggal di istana tersebut. Dua lelaki kekar yang membawaku masuk kamar bergegas keluar, sementara aku berlonjak kegirangan sampai loncat-loncat di atas tempat tidur. Dua pelayan perempuan masuk kamar. Aku terlonjak kaget. Salah tingkah melihat mereka tertawa setelah melihat tingkah kanak-kanakku. Aku duduk bersila di atas tempat tidur. Ikut kami nyonya, kata seorang pelayan yang aku taksir seusia denganku. Namaku Sri nyonya, katanya lagi. Kemudian membimbingku turun dari tempat tidur, membawaku memasuki ruangan yang ternyata sebuah kamar mandi yang sebesar rumah milik bapak dan ibu. Begitu mewah dan elegan, terlalu berlebihan bagi orang miskin sepertiku. Apalagi aku hanyalah seorang tawanan. Sebotol aromaterapi dituangkan ke dalam bak mandi. Aroma wangi dan menyegarkan menyeruak memasuki indera penciumanku. Silahkan, kata Sri padaku. Aku menatap heran ke arah Sri yang menunjuk ke arah bak mandi. Apa yang mesti aku lakukan? Tanya aku. Sri tersenyum. Berendam nyonya, jelasnya. Jangan memanggilku nyonya, gerutuku. Tetapi tuan yang memerintahkan hal itu, kata Sri. Tuan kalian bahkan tidak aku tahu siapa, gerutuku lagi. Pak Bara, ucap Sri. Aku melongo. Atas dasar apa Pak Bara meminta pelayan memanggilku nyonya? Kurebahkan tubuhku dalam bak mandi menikmati aromaterapi dan rasa air yang menyegarkan. Kupejamkan mataku. Biarkan ku nikmati kehidupan sesungguhnya meski hanya sekejap. Atau ini hanyalah sebuah mimpi indah. Sudah sejam lebih aku menikmati berendamku dalam bak mandi ini. Tubuhku sudah wangi dan sekarang rasa lapar mulai menyerangku. Tetapi aku sudah terbiasa dengan rasa lapar ini. Akan berlangsung sekejap lalu menguap begitu saja. Aku akan lupa dengan rasa lapar ini. Namun begitu aku melangkah keluar dari kamar mandi, aroma masakan menyeruak masuk ke indera penciumanku. Begitu menggugah selera, sungguh besar kamar ini. Ada lemari lengkap dengan pakaian, tas, dan juga sepatu serta sandalnya. Ada lemari hias lengkap dengan kosmetik mahalnya, nakas, sofa, dan mejanya serta kursi dan meja makan.
Bergegas aku berlari ke meja makan yang dipenuhi dengan hidangan mewah, hidangan yang hanya aku temukan di rumah temanku yang kaya raya, dan itu pun di hari raya saja. Sedangkan sekarang tidak ada hajatan dan hari raya, hanya hari biasa saja, dan mereka menyediakan makanan senikmat ini. Aku melongo. "Silahkan dicicipi, Nyonya," kata Sri yang tiba-tiba muncul dan mengagetkanku. "Kalian juga makan makanan seperti ini?" tanyaku heran. "Iya, Tuhan tidak pernah membedakan makanan untuknya dengan kami," jelas Sri. Aku masih terkejut dengan penjelasan Sri. "Apakah sebaik itu, Pak Bara?" Tanpa pikir panjang, aku melahap makanan yang menggugah selera ini. Rasanya sungguh nikmat, enak sekali. Aku tidak pernah makan sekenyang ini. Bahkan aku berhenti makan ketika aku sudah muntah. Jika seperti ini, maka hanya dalam hitungan hari tubuh cekingku akan berubah menjadi gemuk. Setelahnya, dengan tertatih Sri memapahku ke tempat tidur, membantuku berbaring. Perutku sakit, membuncit karena kekenyangan. "Ada yang Nyonya butuhkan?" tanya Sri. Aku menggelo lemah. Aku bahkan sudah tidak kuat untuk bicara. Sri lalu pamit keluar kamar. Tidak begitu lama setelah Sri keluar, ibu dan bapak muncul dari ambang pintu kamar yang kini aku tempati. Aku terbelalak, ingin teriak kegirangan, namun sungguh bergerak pun aku sudah tidak mampu. Apakah mereka diperlakukan sama sepertiku? Mataku mulai berkaca-kaca, membayangkan bahwa orang tuaku pun bahagia di tempat ini. Bapak duduk di sofa, sementara ibu duduk di tepian tempat tidur. Wajah sendu terpancar dari wajahnya. Apakah beliau diperlakukan buruk di sini? "Farah," kata ibu memulai pembicaraan. Aku menatap ibu yang tertunduk. Beliau menitikkan air mata, membuatku penasaran. "Bapakmu membuat kesalahan," tutur ibu dalam isak tangisnya. "Kesalahan?" gumamku. Ibu mengangguk, menyeka air matanya. Beliau kembali terdiam, seolah tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Aku sendiri diam, menunggu ibu tenang untuk melanjutkan penjelasannya. "Bapak menyelewengkan dalam perusahaan," kata ibu. Aku terbelalak, tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Saat itu ibu sakit keras dan butuh biaya, sehingga dengan terpaksa bapak menggunakan uang perusahaan. Sebab bapak sudah tidak bisa lagi ngutang pada perusahaan, sebab utang sebelumnya belum lunas, jelas ibu. "Lalu aku yang dijadikan media penembus?" tanyaku hati-hati. Bapak dan ibu tertunduk diam. "Organ tubuhku yang mana yang harus jadi penebusnya, Bu? Jangan bilang jantungku, aku bisa mati, Bu," guguku. "Bicara apa kamu, Farah? Pak Bara bukan ingin mengambil organ tubuhmu, tetapi akan menikahimu," kata ibu. "Apa?" pekiku. "Bercandanya jangan kelewatan dong, Bu," ujarku. "Emang benar, Nak," sahut bapak. "Terus, kenapa kalian sedih jika itu benar?" tanyaku heran. "Bersyukurlah, Bu, ada yang mau menikahi anakmu ini, apapun alasannya," kataku, membuat ibu dan bapak menyunggingkan senyum yang dipaksakan. Aku sendiri tersenyum kegirangan. Mimpi apa aku hingga diperistri oleh lelaki tampan dan kaya? Meskipun mungkin aku akan jadi istri yang tidak dianggap atau mungkin selir. Setidaknya aku bisa hidup enak dan tidak perlu pusing memikirkan hari ini aku bisa makan apa agar tidak kelaparan. Soal kehidupan lain aku tidak akan peduli, sebab aku tahu tidak ada kehidupan yang sempurna. Masing-masing dari kita punya ujiannya masing-masing dengan takaran yang berbeda-beda.